Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam juzuk yang ke-11 ini kita ada 3 surah. Ada bagian akhir dari surah At-Taubah, ada surah Yunus, dan bahagian permulaan dalam surah Hud. Dalam surah At-Taubah, kita sudah menjelaskan bahwa surah ini dinamakan surah At-Taubah karena Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan taubat. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada semua orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat dari beberapa orang yang nanti kita akan ceritakan kisahnya di dalam kelas ini. Ia juga dinamakan surah Bara'ah karena ayat pertama dalam surah ini dibukakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bara'atum minallah. Bara'ah, berlepas diri. Dan ia bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan bahwa perjanjian damai yang telah dilanggar oleh orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan, batalkan perjanjian damai itu dan isytiharkan peperangan. Maka kemudian lebih kurang 1 tahun selepas perjanjian Hudaybiyah, setelah peristiwa orang-orang musyrik melanggar perjanjian damai mereka dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan umat Islam, maka Rasulullah SAW bersedia dengan para sahabat dan mereka pergi ke Mekah yang kemudian secara ringkasnya Rasulullah, para sahabat, orang-orang yang beriman berhasil menguasai kota Mekah. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil menguasai kota Mekah. Maka mulai saat ini, mulai tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan, Mekah Al-Mukarramah berada di bawah kekuasaan umat Islam, berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa Fathu Makkah, penguasaan kota Mekah, pembebasan kota Mekah, pembukaan kota Mekah, yang dalam sejarah dikenal dengan nama peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah. Fathu Makkah, pembebasan, pembukaan, penguasaan kota Mekah. Ia terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tanpa ada peperangan, di mana orang-orang musyrik, karena mereka telah melanggar perjanjian, mereka pun melihat kekuatan umat Islam yang sangat besar yang datang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penduduk Mekah secara umumnya menyerah, kalah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat boleh dengan mudah menguasai kota Mekah. Hanya ada beberapa peperangan kecil yang terjadi antara beberapa kumpulan pemuda Mekah dengan kumpulan pemuda-pemuda umat Islam di Mekah,
hanya terjadi peristiwa kecil yang secara umumnya Rasulullah SAW dan para sahabat menguasai kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah yang besar di tanah suci itu. Maka berita yang Rasulullah SAW dan para sahabat telah menguasai kota Mekah tersebar ke negeri-negeri Arab yang lain. Banyak kabilah Arab yang merasa takut selepas Rasulullah SAW menguasai kota Mekah. Rasulullah dan para sahabat akan datang ke negeri-negeri mereka, kampung-kampung mereka untuk menguasainya. Maka ada dua kabilah besar, kabilah Thaqif dan Hawazin. Kabilah Thaqif dan Hawazin yang mereka tinggal, tempat duduk mereka adalah dekat daerah Taif. Mereka dipimpin oleh seorang pemimpin mereka mengumpulkan pasukan untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat di Mekah. Semungkin yang ada dalam pikiran mereka adalah pernah ada satu sejarah pahit antara penduduk Taif dengan Rasulullah SAW, di mana dulu Rasulullah SAW pernah datang ke Taif untuk meminta bantuan, meminta perlindungan kepada mereka, tetapi bukan sahaja mereka tolak, bukan sahaja mereka halau, malah mereka suruh kanak-kanak mereka, remaja-remaja mereka, pembantu-pembantu mereka untuk berbaris di sepanjang jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW di kampung mereka, dan masing-masing memegang batu dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Ini yang mungkin ada pada sebahagian pikiran mereka. Mereka takut mungkin sekarang Muhammad sudah kuat, dia akan membalas dendamnya, datang ke kampung kita, kuasai kampung kita. Mungkin itu yang ada dalam pikiran mereka. Tapi yang nyata, yang mereka ungkapkan adalah mereka takut Muhammad dan para sahabatnya datang ke kampung mereka dan menguasai kampung mereka. Maka pemimpin dari mereka berhasil menghimpunkan lebih dari 30.000 pasukan bersenjata dari kabilah Thaqif dan Hawazin tadi, dan juga kabilah-kabilah kecil yang lain yang ingin membantu dua kabilah besar ini. Maka Rasulullah SAW juga mendengar berita bahwa ada pasukan besar yang akan datang ke Mekah untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian bersepakat untuk memindahkan perang keluar Mekah. Jangan sampai peperangan ini terjadi di tanah suci, maka mereka bersepakat untuk pergi ke satu tempat yang bernama Hunain. Ini yang disoalkan dalam pertemuan yang lepas berkaitan dengan Hunain ini. Dalam perjalanan balik Rasulullah SAW selepas menguasai kota Mekah, ada berita satu pasukan besar, bukan kecil, 30.000, lebih dari 30.000 pasukan bersenjata lengkap datang ingin menyerang Mekah. Maka Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat terdiri dari 3 kumpulan sahabat yang ikut dalam perjalanan menuju Hunain ini. Bilangan mereka diperkirakan antara 12.000 sehingga 20.000 orang. Terdiri dari 3 golongan para sahabat. Golongan yang pertama adalah kaum muhajirin, golongan yang kedua adalah kaum ansar, dan golongan yang ketiga adalah sebahagian penduduk Mekah yang baru sahaja masuk Islam sebab kampung mereka, negeri mereka dikuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan umat Islam pada masa itu dalam keadaan yang sangat semangat. Kenapa semangat? Mereka baru sahaja menguasai kota Mekah tanpa ada peperangan yang besar. Mereka merasa bahwa jumlah kita banyak sekarang. Jumlah kita banyak. Kita tidak mungkin kalah. Jumlah kita banyak, bilangan kita banyak, kita tidak mungkin kalah. Penduduk Mekah saja takut dengan kita. Itu lebih kurang yang ada di dalam diri mereka, dan apa yang mereka ungkapkan adalah lan nuhzamal yaum min qillah. Hari ini kita tak akan kalah disebabkan jumlah yang sedikit. Tak akan kalah sebab jumlah kita tidak sedikit. Maka dengan penuh semangat, para sahabat berjalan menuju Hunain. Tanpa mereka sadari, pasukan musuh telah sampai lebih awal ke Hunain. Dan mereka telah memerintahkan pemanah-pemanah mereka untuk bersembunyi di bukit-bukit yang ada di Hunain. Mereka telah menyuruh orang-orang yang pandai melemparkan tombak untuk bersembunyi di atas bukit Hunain. Bayangkan, berapa ribu orang yang berada di atas bukit itu memegang panah, memegang tombak, tanpa siapapun di antara orang yang beriman tahu kewujudan mereka. Dan ketika mereka sudah berada di tengah, musuh tak nampak lagi, tiba-tiba panah, tombak datang dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang mereka. Maka semua lari ketakutan. Semua lari ingin menyelamatkan diri. Yang berkekalan di dalam medan peperangan itu hanya Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat saja. Di antara mereka Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Abbas, dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW yang lain yang memang mereka dalam perjalanan sentiasa dekat bersama dengan Rasulullah SAW. Dan yang lain, sebab mereka tidak tahu musuh ada di situ, maka mereka berlarian. Maka Rasulullah SAW kemudian membakar semangat mereka untuk datang kembali ke dalam medan peperangan. Rasulullah SAW mengambil pasir dan kemudian dia tebarkan ke arah musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan butir-butir pasir itu ke dalam mata-mata musuh. Sehingga meskipun keadaan para sahabat pada masa itu tengah ketakutan, musuh tengah bersemangat, mereka boleh kemudian dihimpunkan kembali oleh Rasulullah SAW dan mula terjadi peperangan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Ini yang berkaitan dengan perang Hunain. Maka yang disebutkan di dalam surah At-Taubah, wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kathratukum. Dan pada hari peperangan Hunain, ketika kamu merasa banyak, ketika jumlah bilangan kamu yang banyak membuat kamu rasa kagum, rasa bangga dengan kekuatan sendiri, tetapi semua itu tidak ada manfaatnya ketika ujian datang dari tempat yang mereka tidak jangkakan. Kemudian, 1 tahun kemudian selepas peristiwa Hunain, dan kita tahu berita akan kemenangan Rasulullah dan para sahabat menguasai kota Mekah tersebar ke seluruh penjuru negeri Arab pada masa itu. Kemenangan Rasulullah dan para sahabat melawan musuh dalam perang Hunain lebih lagi membuat berita ini lebih tersebar ke negeri-negeri Arab yang lain.
Sebahagian negeri Arab pada masa itu, khususnya kampung-kampung, bandar-bandar, negeri-negeri yang berada di utara, negeri-negeri yang sekarang merupakan kawasan Palestina, Jordan, Syria, dan sebahagian dari utara Arab Saudi, pada masa itu berada di bawah kekuasaan Rom, kerajaan Bizantium. Dan mereka mendengar akan satu kekuatan baru yang muncul di tengah padang pasir tanah Arab. Maka mereka menghimpunkan pasukan untuk menyerang Madinah. Mereka menghimpunkan ratusan ribu orang untuk pergi menyerang Madinah. Satu empire yang sangat besar, kerajaan yang sangat besar, menghimpunkan pasukan mereka. Sebagian pasukan dari mereka berasal dari negeri-negeri Arab itu yang belum lagi menerima Islam, yang berada di bawah kekuasaan Rom, yang berada di bawah kekuasaan kerajaan ini. Maka Rasulullah SAW mengisytiharkan, mengumumkan kepada para sahabat untuk bersedia berperang melawan Rom. Tapi ada satu masalah yang sangat besar. Pada masa itu, umat Islam tengah kesusahan. Mungkin kekeringan, hasil pertanian dan ternak mereka kurang, sehingga kemampuan mereka untuk berperang pada masa itu boleh dikatakan sebagai kurang dan lemah. Maka terus Rasulullah SAW menyeru para sahabatnya untuk membuat persediaan dalam peperangan. Dan dalam persediaan perang ini, dan perangnya ini dalam sejarah dikenal dengan nama Perang Tabuk. Tabuk. Tadi Hunain. Selepas Fathu Makkah, yang terjadi selanjutnya adalah Hunain. Selepas Hunain pula, apa sekarang yang disediakan oleh Rasulullah SAW adalah perang di satu tempat yang dikenal dengan nama Tabuk. Nama tempat itu sehingga sekarang adalah Tabuk, ianya berada di utara Arab Saudi. Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabat untuk membuat persediaan dalam peperangan. Tapi kerana ini adalah peperangan yang besar, yang boleh ikut dalam peperangan itu hanya orang yang bersedia secara fisikal, sehat, tidak sakit. Kemudian yang kedua, ada bekal yang boleh dia bawa dalam perjalanan. Yang ketiga, ada kenderaan. Yang keempat, ada senjata. Ada keberanian, ada keberanian, ada kesehatan, maksudnya tidak ada gangguan fisikal, tidak ada tanggung jawab besar yang tengah dia pikul. Jika syarat-syarat tersebut ada, maka wajib ikut perang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat yang lain, yang mereka ada kelebihan harta, mereka belanjakan sahabat yang lain untuk membeli senjata, untuk membeli kenderaan, untuk mendapatkan apa yang perlu mereka bawa dalam perjalanan perang untuk melawan satu empire yang sangat besar pada masa itu. Maka disinilah nampak dan zahir sifat orang-orang munafik. Sangat nampak dan sangat zahir sifat orang-orang munafik. Bagaimana yang dizahirkan oleh orang-orang munafik? Ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah membawa harta untuk disedekahkan sebagai bekalan untuk peperangan ini, jika harta yang dibawa oleh dia banyak, maka orang-orang munafik akan mengejeknya. Ini mesti nak tunjuk-tunjuklah tuh.
mesti nak tunjuk-tunjuk, mesti ingin mendapatkan pujian, bawa harta yang banyak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ada sahabat yang datang miskin, dia hanya membawa sesuatu yang sedikit, tak ada makanan di rumah, dia hanya ada kurma misalnya. Kurma bukan senjata dalam perang, tapi dia tahu kurma tersebut boleh dimakan oleh askar dalam perjalanan mereka menuju Tabuk. Maka dia datang, hanya sedikit itu yang dia punya, dia berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang munafik? Allah, kurma, perang, nak baling orang dengan kurma ke? Perkataan-perkataan yang seperti itu hinaan terhadap semua orang yang membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ada uzur, orang yang sakit, orang yang berada dalam keadaan perlu membantu orang yang sakit, maka diizinkan untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Maka mendengar berita ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang munafik beratur. Dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak boleh ikut perang sebab mak saya sakit, ayah saya sakit, kucing saya sakit ke, apa ini sakit. Semua dijadikan alasan untuk mereka tidak ikut perang dalam Rasulullah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian tidak terima, maka mereka terpaksa juga nanti berangkat ikut bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Setelah semua persediaan cukup, semua pasukan memegang senjata mereka masing-masing, pada masa itu datang sebagian sahabat yang miskin merayu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diizinkan agar mereka boleh ikut perang. Mereka minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut perang, tapi mereka tak ada harta benda untuk beli senjata, tak ada senjata, tak ada harta benda untuk beli senjata, untuk kenderaan, untuk bekal. Ya Rasulullah, tolonglah, bantu kami, bukan bantu kami untuk tidur di rumah, bantu kami untuk boleh ikut dalam peperangan ini, carikanlah senjata, carikanlah kuda, carikanlah bekal yang boleh kami bawa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, semua bantuan tadi sudah diberikan senjata, sudah dibelikan kendaraan, sudah dibelikan persediaan untuk perjalanan, dan sudah tidak ada lagi sisa. Ada lagi baki untuk diberikan kepada yang lain. Mereka menangis. Menangis. Kenapa menangis? Sebab tidak boleh ikut perjalanan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis bukan karena mereka ikut perang, bukan karena mereka susah dalam peperangan, tapi mereka menangis sebab tidak dapat ikut perjalanan perang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melawan satu kerajaan yang besar. Berangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Orang-orang munafik banyak yang tidak ikut, tetapi ada 3 orang sahabat. Ada 3 orang sahabat yang mereka tanpa alasan yang munasabah, mereka tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu tengok kebunnya perlu perawatan, sekejap lagi akan menuai hasil, maka saya tunggu sajalah di rumah. Yang satu lagi ragu, ikut tidak, ikut tidak, ikut tidak. 10 kali berpikir ikut tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam entah dah sampai mana, dah jauh, maka dia tidak ikut. 3 orang sahabat ini tidak ikut di dalam peperangan, yang kemudian yang nanti kisahnya kita akan
baca di dalam surah At-Taubah yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Kemudian perjalanan Rasulullah SAW menuju Tabuk, banyak peristiwa yang terjadi, banyak mukjizat yang dizahirkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam perjalanan itu. Peristiwa Perang Tabuk terjadi di tengah musim panas. Panas sangat perjalanan itu, susah sangat. Bukan perjalanan yang mudah. Maka di antara mukjizat yang Allah zahirkan kepada umat Islam pada masa itu adalah awan yang sering menaungi mereka dalam perjalanan, dan ketika mereka kekurangan air keluar dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kemudian sampai di Tabuk, dan mereka menzahirkan kekuatan mereka di sana. Sehingga ketika musuh mendengar berita akan kesediaan umat Islam dalam berperang, dan musuh pun ternampak jumlah mereka jauh lebih besar dari jumlah asal mereka, sebab Allah Subhanahu wa taala kirimkan para malaikat untuk juga berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kerajaan Rum membatalkan niat mereka untuk menyerang Madinah untuk berperang dengan umat Islam. Perjalanan ini berakhir tanpa terjadi peperangan dengan orang-orang Rum, sebab mereka membatalkan niat mereka, mereka patah balik, tidak jadi pergi ke Madinah, tidak jadi pergi ke Tabuk. Mereka takut melihat jumlah umat Islam yang begitu besar, sebab mereka tak tahu bahwa sebenarnya bilangan umat Islam tidak sebanyak yang mereka lihat. Allah Subhanahu wa taala kirimkan para malaikat untuk berperang bersama dengan umat Islam. Balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan semua orang-orang munafik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut dalam peperangan tadi, dalam perjalanan tadi, minta maaf kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit. Semua orang yang memberikan alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja alasannya diterima. Tapi 3 orang sahabat ini menunjukkan mereka betul sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, jika saya berdusta sekarang, saya akan selamat, tidak dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sudah mesti saya berdusta kepada Rasul, di akhirat besar balasannya. Maka 3 orang ini, ketika mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka minta maaf, ya Rasulullah, kami tidak ada alasan. Ya Rasulullah, kami memang patut untuk dihukum. Ya Rasulullah, tiada alasan yang munasabah yang menghalang kami untuk ikut perjalanan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum 3 orang sahabat ini. Apa hukuman yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan jenis hukuman ini, hukuman yang hanya boleh dijatuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang, ia tidak boleh dilakukan, diikuti oleh sesiapapun. Ia adalah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukum dia dengan semua orang Islam. Tiada ada yang dibolehkan untuk bermuamalah dengan mereka. Jika mereka mengucapkan salam, jangan jawab salam. Jika mereka jual beli, jangan jual beli dengan mereka. Apa saja bentuk muamalah dengan mereka, jangan lakukan. 3 orang ini. Maka orang-orang musyrik mulai menulis surat kepada 3 orang ini untuk merayu mereka. Tak apalah, awak tak dapat tempat di sana, jom join dengan kami, gabung dengan kami. Tapi tetap 3 orang ini mempertahankan keimanan mereka menghadapi
ujian, hukuman yang dijatuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang Allah umumkan, istiharkan bahwa Allah telah menerima taubat dari 3 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita akan masuk kepada apa yang akan kita bahas di dalam surah ini. Sekali lagi, ia berkaitan dengan 3 peristiwa, Fathu Makkah, Hunain, dan Tabuk. Akhir surah At-Taubah. Kita tengok, kita buka, mula juzuk yang ke-11, muka surat 201, surah At-Taubah ayat 93. Ini di sini menceritakan tentang sifat orang-orang munafik. Karena surah At-Taubah menceritakan tentang apa yang Rasulullah dan para sahabat lakukan terhadap orang-orang musyrik di Mekah, dan juga bagaimana sikap orang-orang munafik. Pada bagian yang pertama, juzuk yang ke-11, bagian yang pertama, orang-orang munafik mencari-cari alasan untuk melanggar perintah Allah. Mulai ayat 93 sehingga ayat 98. Alasan sakit, yang alasan emak sakit, yang alasan ini, alasan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biarkan mereka, biar Allah Subhanahu Wa Taala yang hukum mereka nanti di akhirat. Kemudian pengajaran yang kedua berkaitan dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 99 sehingga ayat yang ke-100. Apa maksud kita menuliskan poin ini? Ya. Di antara orang-orang munafik, berjiran dengan mereka, berada satu tempat dengan mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa maksud sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu maksud dari para sahabat. Maka orang-orang munafik tidak masuk dalam golongan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang munafik tidak beriman. Orang munafik tidak mati dalam keadaan beriman meskipun mereka hidup pada masa Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mendapatkan didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana sikap kita yang patut terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sikap kita yang patut kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita memuliakan semua para sahabat Rasul, memuliakan semua sahabat. Kita memuliakan para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah sayang mereka, mereka adalah murid-murid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang menyebarkan Islam selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memuliakan para sahabat. Dan
Kita tahu para sahabat adalah manusia biasa. Mereka manusia biasa. Kenapa kita mesti tulis poin yang ini? Kadang mereka buat salah, sengaja atau tidak sengaja. Kadang mereka kena marah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Rasulullah guru, mereka murid. Sering terjadi itu. Kadang mereka melakukan pelanggaran terhadap apa yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab mereka manusia biasa. Tapi jika dibandingkan dengan orang-orang lain selepas masa mereka, maka pelanggaran yang mereka lakukan sedikit dibandingkan dengan perjuangan yang telah mereka lakukan untuk agama. Ini para sahabat, mereka manusia biasa. Tiada seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlepas dari kesalahan. Yang dapat wahyu hanya Rasulullah. Yang maksum, yang terpelihara dari dosa hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah beberapa kali kena marah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kejutkan Ali bin Abi Thalib untuk bangun sholat malam. Dia menjawab, jika Allah berkehendak, Allah bangkitkan saya, Allah kejutkan saya tengah malam tadi untuk sholat. Tapi Allah yang buat saya tertidur, maka kena marah dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada perbuatan seperti itu yang manusia dengan sengaja melakukan satu kelalaian, tidak melakukan persediaan untuk melakukan satu amal kebaikan, maka jangan salahkan Allah. Ali bin Abi Thalib kena tegur, kena marah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ketika seperti yang kita ceritakan hari itu, Ali ingin menduakan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin berkahwin lagi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memarahi Ali bin Abi Thalib. Boleh jadi penyebab utama kemarahan ini sebab istri baru yang ingin dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib adalah anak kepada istrinya seorang muslimah. Tentunya dulu anak kepada seseorang yang dulu memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah marah dia dengan mengatakan, engkau silakan pilih ingin menikah dengan perempuan itu atau menikah dengan anak saya. Jika memilih untuk menikah dengan dia, maka lepaskanlah anak saya. Kena marah. Mereka manusia biasa. Abu Bakar pernah kena marah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar pernah kena marah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu perkara yang membuat Abu Bakar marah kepada Umar. Maka mereka bergaduh sampai terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena marah dua-duanya. Ada sahabat yang tengah berada di dalam masjid, tapi dia lupa untuk membersihkan diri dia, lepas makan makanan yang berbau, datang sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena marah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan untuk sholat di luar. Itu sahabat, mereka manusia biasa, tetapi jika mereka dapat teguran, jika mereka dapat peringatan dari Rasulullah, mereka akan ikut pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap utama kita terhadap para sahabat Allah sampaikan di sini pada ayat yang 100. Kita buka semua ayat 100. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim."
para generasi awal yang masuk Islam. Dari kalangan kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Dan dari kalangan Ansar, penduduk Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Maka jika Allah telah ridha kepada mereka, kenapa pula kita ingin mencari? Sahabat ini dulu pernah buat kesalahan itu. Sahabat ini dulu pernah buat dosa itu. Sahabat ini dulu pernah membunuh. Sahabat ini dulu pada masa jahiliyah pernah musyrik. Kenapa mencari-cari kesalahan orang yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Adakah kita berpikiran seperti sebagian orang yang mengatakan Allah tak tahu apa yang akan terjadi nanti selepas Rasulullah mati. Sekarang Allah ridha sebab Allah tak tahu apa yang terjadi nanti. Itu syirik. Kita mengatakan Allah tak tahu. Allah ketika menurunkan ayat Al-Quran ini dan menyatakan mereka masuk ke dalam surga jauh nanti di akhirat. Allah sudah tahu mereka akan masuk ke dalam surga. Kenapa pula Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat selepas kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini ayat yang menyebab kita menolak apa yang didakwakan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar semua telah murtad selepas kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung mereka mengatakan Allah jahil, Allah tak tahu apa yang terjadi nanti. Kenapa di sini Allah katakan Allah ridha kepada mereka jika kemudian mereka murtad meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala? Maka kita semua memuliakan para sahabat, mereka adalah manusia biasa. Allah telah ridha kepada mereka. Maka kebaikan yang mereka buat kita ikuti. Jika mereka ada buat salah, mereka manusia. Dan mereka adalah orang-orang yang segera kembali kepada Allah, segera bertaubat ketika mendapatkan teguran, mendapatkan peringatan dari sesiapapun. Sama ada peringatan dari Rasulullah, peringatan dari sesama sahabat, ataupun peringatan dari orang-orang lain dari generasi selepas sahabat kepada mereka. Ini para sahabat. Kemudian saya akan padam yang ini berkaitan dengan para sahabat Rasulullah agar poin yang kita tulis ini boleh cukup dalam whiteboard ini. Ayat yang ketiga juga menceritakan tentang orang-orang munafik. Poin yang ingin kita sebutkan di sini adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang bertaubat. Orang-orang munafik dan orang-orang yang bertaubat, ayat 101 hingga 106. Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan banyak di antara di sekeliling kamu, di sekeliling Madinah, ramai orang munafik. Wa min ahlil Madinah, demikian juga di antara penduduk Madinah. Penduduk Madinah tadi kita katakan kaum Ansar, tapi kaum Ansar orang yang betul-betul beriman. Maka orang-orang munafik terdiri dari dua golongan ini. Dari sebahagian penduduk Madinah dan orang-orang A'rab yang berada di luar Madinah. Apa maksud perkataan A'rab?
Dahulu, orang-orang Arab secara umum yang berada di dekat Jazirah Arabia dibahagi menjadi dua, Arab dengan A'rab. Ada perkataan Arab dengan A'rab. Arab dengan A'rab. Arab adalah masyarakat Arab yang tinggal di kampung, tinggal di bandar, dan mereka hidup menetap di negeri-negeri mereka. Sedangkan orang Arab adalah orang-orang Arab yang tidak memiliki kampung, di mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti kepada keadaan air dan keadaan rumput untuk mereka menggembalakan ternak. Jika air di satu tempat habis, rumput di satu tempat habis untuk makan ternak mereka, mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Mereka dinamakan sebagai A'rab. Masyarakat A'rab biasanya bersifat keras, bicara dengan keras. Mereka bukan hidup di bandar, mereka bukan hidup di satu tamadun, mereka berpindah-pindah, maka mereka terbiasa memanggil orang dengan panggilan yang keras. Maka dalam surah Al-Hujurat Allah ceritakan contoh peristiwa ini. Mereka datang ke rumah Rasulullah, ketuk pintu bukan para sahabat nih biasanya lazimnya ketuk pintu agar tak kuat guna kuku. Para sahabat tidak ingin mengganggu tuan rumah, dia ketuk pintu dengan kuku. Biasa dilakukan oleh para sahabat, tujuannya agar tidak mengganggu tuan rumah. Tapi orang Arab jika datang ke rumah orang, nih, datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketuk pintu seperti itu, bukan ketuk pintu, pukul pintu mungkin seperti itu dan teriak panggil Muhammad, Muhammad. Sebab mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Orang Arab yang dulu datang ke masjid Rasulullah kemudian tak jumpa ada tandas dekat situ, dia kencing di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang Arab ada yang munafik, sebagian lagi banyak yang betul-betul Islam. Sekadang orang-orang munafik dan orang-orang yang bertaubat. Orang munafik yang disebutkan di sini. Kemudian orang-orang yang bertaubat ayat 102, wa akharuna tarafu bizunubihim. Sebagian dari mereka mengaku berdosa. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Dan mereka banyak buat benda baik, banyak juga buat benda yang buruk. Asallahu an yatuba alaihim. Semoga Allah menerima taubat mereka. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat. Maka ini adalah ayat yang menurunkan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendoakan orang yang bayar zakat. Maka sudah menjadi satu sunnah kepada amil zakat jika dia menerima zakat untuk mendoakan. Kenapa mendoakan? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan, diperintahkan untuk melakukan yang sedemikian, maka ia menjadi satu amalan yang diwariskan dan dilazimi oleh para amil zakat. Sesiapa yang datang untuk membayar zakat akan dibacakan doa untuk dia. Berasaskan kepada ayat ini. Ini ayat 1 sehingga ayat 106. Perkara yang keempat yang disebutkan dalam juzuk 11 adalah berkaitan dengan
Tiada keutamaan pada masjid yang dibina untuk memecah belah umat Islam. Ayat 107 hingga ayat 110. Ayat 107, ayat 110. Masjid. Kita tahu masjid rumah Allah. Masjid dibina untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi masjid adalah kegunaan tempat untuk kegunaan umat Islam. Jika masjid dijadikan sebagai tempat untuk memecah belah umat Islam, kumpulan ini boleh sholat di masjid ini, kumpulan itu pula tak boleh. Parti ini boleh sholat di sini, parti itu pula tak boleh. Itu masjid yang dibina untuk memecah belah umat. Tiada kebaikan pada masjid itu. Orang-orang munafik membina masjid. Alasan mereka agar mereka boleh senang sholat berjamaah. Maka mereka bina satu masjid, kemudian mereka jemput Rasulullah SAW untuk sholat di masjid mereka. Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu tentang perkara ini. Rasulullah tolak untuk sholat di sana. Dan betul, yang diizinkan untuk sholat di situ hanya golongan mereka. Para sahabat tidak dibenarkan untuk sholat di sana. Sebab masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk menghimpunkan segala berita perkara untuk menjatuhkan marwah Rasulullah, untuk menghancurkan umat Islam. Tiada kesalahan jika kita masuk dalam kumpulan tertentu, parti tertentu jika kita tahu ada kebaikan padanya. Tapi kita mesti yakin Allah tidak pernah melantik mana-mana kumpulan untuk menjadi wakil bagi Islam. Islam adalah Rasulullah. Islam adalah apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah. Tiada satu pun kumpulan, sama ada kumpulan bergerak dalam sosial, ekonomi, politik, tiada satu pun yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua adalah usaha manusia. Jika di dalamnya ada kebaikan, maka dapat kebaikan. Jika di dalamnya ada keburukan, maka dapat keburukan. Jika asasnya baik, maka baik. Jika asasnya buruk, maka buruk. Jika bercampur antara yang baik dengan yang buruk, kita buat pertimbangan mana yang lebih banyak. Jika banyak kebaikan dan kita boleh mengubah yang buruk jadi baik, ikutlah. Jika kita tahu lebih banyak buruknya dan saya pun tak ada kuasa, saya tak ada kemampuan untuk mengubah yang buruk tersebut menjadi baik, maka lebih baik saya menjauh. Masjid dhirar, masjid yang merusak. Ini kita jumpai di dalam ayat 107. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Mereka membuat satu masjid yang merusak, yang dalamnya terdapat kekufuran, untuk memecah belah orang-orang yang beriman, sebagai tempat untuk mengintai bagi musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika mereka membina masjid tersebut, mereka mengatakan, kami ingin buat benda baik. Tapi Allah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. La taqum fihi abada. Jangan sekali-kali sholat di masjid itu. Jangan sekali-kali sholat di masjid itu. Ini berkaitan dengan masjid. Di antara perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah adalah membina masjid. Masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Masjid Quba yang disifatkan di dalam ayat ini, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dibina dengan asas ketakwaan.
persaudaraan, terbuka untuk semua umat Islam. Siapapun imam yang dilantik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua ikut dengan imam itu. Tidak membuat perpecahan di dalam masjid. Ahaqqu an takuma fi, lebih utama untuk kita sholat di sana. Maka sesiapa yang pergi ke Madinah Nabi, ambil kesempatan juga untuk sholat di Masjid Quba. Masjid yang Allah sifatkan, lebih utama kita sholat di sana. Ini sehingga ayat yang ke-10. Dan surah At-Taubah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan tentang orang-orang yang beriman serta keutamaan bertaubat kepada Allah. Yang kelima, penutup surah At-Taubah, orang-orang yang beriman dan keutamaan bertaubat. Ada pada ayat 111 hingga 129 akhir surah Taubah. Orang-orang yang beriman. Ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka, harta benda mereka, dan balasannya adalah surga. Diri mereka untuk Allah, harta benda mereka semua adalah kebaikan yang mereka sediakan untuk Allah. Dan keutamaan bertaubat kita gambarkan kepada 3 orang sahabat tadi. 3 orang sahabat, ayat 118. Wa 'alas salasati alladzina khulifu, dan 3 orang sahabat yang mereka tidak ikut dalam perjalanan perang Tabuk. 3 orang sahabat ini adalah Ka'ab bin Malik, Umararah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. 3 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka merasa berdosa sebab tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mereka ada alasan yang munasabah. Orang-orang munafik datang sebut alasan apa saja diterima oleh Rasulullah, tapi mereka takut untuk berdusta kepada Rasulullah. Sudahlah tak ikut perang, salah. Sekarang berdusta. Mereka takut untuk berdusta. Maka ini diantara sifat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa mereka boleh buat, tapi berdusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini satu-satunya dosa yang tidak boleh dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam pandangan ulama Islam, semua sahabat Rasulullah adalah orang yang mustahil berdusta ke atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika sahabat menyampaikan satu berita, satu hadis dari Rasulullah, mereka dipercaya. Sebab boleh jadi mereka buat dosa tapi berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sifat yang ada pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga ketika rasa sempit dunia yang luas ini, wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan diri mereka pun sudah rasa tak selesa, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, mereka tahu tiada tempat kembali dari Allah melainkan kepada Allah. Summa taba alaihim liyatubu, maka Allah terima taubat mereka. Innallaha wa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Ini akhir dari surah At-Taubah juzuk 11 sehingga ayat 129. Surah selanjutnya adalah surah Yunus. Surah Yunus. Surah Yunus ada berapa ayat di sini? Surah Yunus
Ada 109 ayat. Tapi kita boleh bahagi surah Yunus ini menjadi 2 tajuk pembahasan. Surah Yunus, 2 tajuk pembahasan. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ayat 1 sehingga ayat 56. Allah sebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Di antara perkara yang menegaskan kepada kita tentang keimanan kepada Allah, kita lihat misalnya pada ayat yang kelima, "Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura." Dia Allah yang menjadikan matahari sebagai sumber cahaya dan menjadikan bulan sebagai sesuatu yang terang. Wa qaddarahu manazila, dan Allah tentukan kedudukan bulan dan bintang, bulan dan matahari. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian boleh mengetahui bilangan tahun dan kalian boleh mengetahui bilangan bulan. Artinya dari tanda-tanda yang ada pada matahari, pada bulan, pada bintang, pada perkara-perkara yang Allah ciptakan ini, terdapat satu sistem yang kita semua tahu bahwa mustahil benda tersebut akan bergerak dengan sendirinya. Mustahil benda tersebut akan tersusun dengan rapi, melainkan jika ada kekuatan, ada kudrah, ada kekuasaan yang mengatur semua itu. Dan itu berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Adapun yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir, banyak dalam ayat ini. Misalnya kita boleh tengok pada ayat ayat 40, ayat 24. Ya. Allah menyebutkan tentang perumpamaan kehidupan dunia. Bagaikan air yang Allah turunkan dari langit, menyirami kebun, menyirami taman. Taman itu akan nampak indah, hijau, dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Tapi ia tidak berkekalan. Jika musim panas datang, pokok yang semula hijau, daunnya jadi kuning, bunga-bunga yang semula indah, semua jadi kering. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan dunia, apapun keindahannya, dia hanyalah sementara. Maka apa yang kita lihat indah, meskipun ia berkekalan untuk tempo masa yang lama, kita yakin akan ada penghujungnya, akan ada penghabisannya. Satu masa semua akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan di akhirat nanti. Itu ayat 1 hingga ayat 56. Bagian akhir dari surah Yunus ini adalah beriman kepada qada dan qadar. Iman pada qada dan qadar. Ayat 57 sehingga ayat 109. Ayat 109. Qada dan qadar di antara perkara yang susah untuk dipahami bagi ramai orang. Untuk kita mudah memahami qada dan qadar, kita boleh menggunakan 4 pendekatan untuk kita memahami iman kepada qada dan qadar. Perkara yang pertama, kita beriman bahwa Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui segalanya. Apa yang telah terjadi, apa yang tengah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan apa yang Dia kehendaki untuk terjadi. Allah menentukan apa yang Dia kehendaki untuk terjadi. Yang ketiga, apa yang Allah kehendaki mesti akan terjadi.
Dan yang keempat, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kita paham itu mudah, kita paham kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ianya tidak berkaitan dengan dosa dan pahala. Qada dan qadar ianya berkaitan dengan kejadian, ianya berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi. Kita ambil contoh misalnya. Ada di antara kita yang dalam bulan Ramadan ini dahulu sebelum ada wabah penyakit ini berniat, bercadang untuk pergi umrah. Saya yakin ada. Itu niat. Artinya dalam jangkaan dia, alhamdulillah duit dah terhimpun. Dah cukup duit. Saya akan cari travel yang mahal sedikit untuk saya dan ahli keluarga pergi umrah. Itu jangkaan manusia. Tapi apa yang Allah sudah tuliskan, terjadi perkara ini dan dia tidak jadi pergi umrah. Maka, adakah dia berdosa sebab tidak pergi umrah? Tidak, pahala dah sempurna dia dapatkan sebab dia sudah ada niat dan sudah melakukan usaha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan hisab dia, tidak akan salahkan dia pada perkara yang Allah tentukan. Apa yang Allah tentukan ya tidak berkaitan dengan dosa dan pahala. Dosa dan pahala berkaitan dengan apa yang manusia pilih. Dosa dan pahala berkaitan dengan apa yang manusia pilih. Seorang hidup, terlahir, adakah dia berdosa karena hidup, karena terlahir? Tidak. Seseorang terlahir sebagai lelaki, adakah dia dapat pahala, dapat dosa sebab dia terlahir sebagai lelaki? Tidak. Adakah dia terlahir sebagai perempuan, dapat dosa, dapat pahala? Tidak. Seseorang mati, adakah dia dapat dosa, dapat pahala sebab dia mati? Tidak. Sebab itu semua ketentuan Allah. Lalu apa yang manusia dapat pahala? Bagaimana sikap dia terhadap apa yang Allah tentukan itu. Allah takdirkan dia terlahir sebagai seorang lelaki. Apa yang mesti dia buat? Jadilah lelaki seperti yang Allah takdirkan. Jika dia tidak puas hati dengan apa yang Allah takdirkan, dia sudah ingin melanggar qada dan qadar. Dia terlahir sebagai seorang kaya. Maka terimalah qada dan qadar Allah. Harta benda tersebut yang kau miliki, keluarkanlah zakatnya, lakukanlah kebaikan. Engkau dilahirkan, Allah ciptakan dalam keluarga yang miskin. Maka berusahalah untuk mencari rezeki dari Allah. Carilah jalan yang halal. Maka mati tidak ada kaitannya dengan dosa dan pahala. Tapi cara manusia untuk mempercepat kematian, di situ ada dosa. Mati ataupun tidak, dia tak dapat dosa dan pahala ke atas kematian. Orang ingin bunuh diri. Dia membeli racun. Kemudian dia minum. Akankah dia mati? Boleh jadi dia mati, boleh jadi tidak. Tapi yang dia membeli racun kemudian meminumnya, itu dosa. Dia mati ataupun tidak, itu qada dan qadar Allah. Dia tak jadi dapat dosa sebab dia mati, dia tak jadi dapat pahala sebab dia mati, tapi dia dapat dosa sebab minum racun. Orang bunuh diri dengan melintas ke highway yang kereta tengah laju, kemudian mati. Adakah dia berdosa kerana mati? Tidak, yang mematikan dia adalah Allah. Tapi apa yang dikira dia berdosa? Sebab dia mencoba untuk bunuh diri. Seseorang dalam perjalanan balik dari masjid, selepas melakukan ibadah kepada Allah, balik, tengah perjalanan ada perompak, motor dia diambil, dia ditusuk oleh perompak itu dan mati. Allah sudah tentukan kematian dia. Adakah dia dapat dosa, dapat pahala ke atas kematian itu? Bukan itu. Perjalanan dia yang baik. Kezaliman yang tertimpakan kepada dia, itu yang dia dapat
kebaikan dari Allah balasan. Sedangkan orang yang merompak tadi melakukannya dengan sengaja, dengan pilihan sendiri. Bukan Allah paksa dia untuk merompak, untuk membunuh. Maka meskipun peristiwa tersebut terjadi dan hanya boleh terjadi dengan izin Allah, tapi bukan Allah yang gerakkan tangan dia untuk ambil pisau dan tusuk, dia sendiri tak sedar, bukan. Bukan dia tengah tidur, tiba-tiba terbang, bawa pisau dan tusukkan pisau tersebut kepada Tok Imam, dan bukan itu yang terjadi. Dia memilih dengan sedar untuk melakukan perbuatan dosa, maka jangan pernah salahkan Allah. Apa yang terjadi dalam keadaan tidak sedar, tak akan dikira sebagai dosa. Masa tengah tidur, mimpi sesuatu, kemudian teriak dan tangan digerakkan, kena kepala istri di sebelah, berdarah mata dia, kita tidak dikira sebagai orang yang menzalimi istri. Jika betul bermimpi, jika pura-pura bermimpi, memanglah kena. Jika bermimpi, maka dia tidak kaitannya dengan dosa dan pahala, sebab bukan sengaja. Ini akhir dari surah Yunus, dan terakhir, juzuk yang ke-11 ini ditutup dengan bagian awal dari surah Hud. Kita tengok di muka surat 221 ayat 1 sehingga ayat 5 surah Hud adalah perintah untuk segera bertaubat. Segera bertaubat dan minta ampun. Segera bertaubat dan minta ampun. Ayat 1 sehingga ayat yang kelima, di sini Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Summa tubu ilaih, dan bertaubatlah kepadanya. Perintah untuk segera bertaubat dalam permulaan surah Hud. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan juzuk yang ke-11 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, sila berikan soalan. Jika saya mampu menjawabnya, saya akan jawab insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Syukran. Alhamdulillah, Ustaz. InsyaAllah kita ada beberapa soalan daripada chat. Okey, soalan pertama, saya ada seorang kawan yang sampai sekarang tidak solat di masjid. Hanya kerana masjid ada tabung masjid. Apa komen Ustaz? Apa ni? Hanya kerana masjid ada tabung masjid. Macam mana tu? Tak faham sebab mungkin mungkin boleh Cik Adib mungkin boleh. Assalamualaikum Ustaz. Boleh. Ustaz dengar? Ya, saya boleh dengar. Okey, dia macam ini Ustaz. Dia macam saya cakap lah, dia berbeza pendapat dengan saya, yang mana dia tak akan jejakkan kaki dia dekat masjid sebab dekat masjid ada tabung masjid, yang mana pada dia beranggapan masjid adalah tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk kutip fun. Macam itulah. Ya, betul. Ya. Itulah dia rasa macam dia beranggapan orang-orang yang datang ke masjid, orang imam kat situ semua tu macam tak telus. Sebab apa? Sebab dia beranggapan imam tu adalah sebagai carrier, bukan sebagai tanggungjawab sebagai seorang muslim. Itulah dia punya hujah dia. Ya, betul. Sikit. Artinya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah menyampaikan khutbah Jumat. Rasulullah tengah menyampaikan khutbah Jumat. Datang seseorang dalam keadaan pakaian dia yang buruk. Dia datang ke tengah masjid kemudian duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada orang itu, adakah engkau telah salat 2 rakaat? Orang itu menjawab, belum. Maka Rasulullah suruh dia bangun, bangkit dan salat 2 rakaat. Masa yang lain datang lagi orang yang sama pada masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di Jumat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak lagi orang tadi. Masuk lagi ke dalam masjid lambat.
Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada dia, "Dah salat 2 rakaat?" "Belum ya Rasulullah." "Bangun dan salat 2 rakaat." Pada Jumat yang ketiga, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada para sahabat, ada seseorang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan kesusahan, pakaian yang sudah tak kemas. Saya suruh dia berdiri agar kamu semua boleh melihatnya dan memberikan bantuan. Tapi 2 Jumat tidak ada lagi yang faham. Maka selepas Rasulullah berikan kepahaman itu, mulai ada orang yang memberikan baju, memberikan bantuan kepada orang itu di dalam masjid Nabi SAW. Jika masjid di dalamnya kita bersedekah, memberikan bantuan dengan ikhlas kepada sesiapa saja untuk kegunaan masjid, untuk kegunaan fakir miskin, anak-anak yatim, maka ia adalah perkara yang baik. Sebab tujuan dibina masjid bukan untuk sholat sahaja, tapi masjid adalah tempat perhimpunan umat Islam, tempat yang menyatukan umat Islam. Jika ada ketidaksetujuan dengan pentadbiran masjid, maka boleh terus datang kepada EJK Masjid dan bincangkan perkara itu. Ia bukan menjadi satu alasan untuk seseorang tidak pergi ke masjid. Sebab banyak perkara yang wajib dilakukan dan ianya hanya boleh dilakukan di masjid seperti sholat Jumat misalnya. Jika seseorang tidak sholat Jumat dengan alasan itu hanya kerana di dalam masjid ada tabung dan imam serta Bilal mendapatkan bayaran, maka dia merasa mereka tidak ikhlas. Adakah bayaran menunjukkan seseorang tidak ikhlas? Mungkin kawan kita itu semua kerja baik yang dia buat kerana Allah dan dia makan dari tanam ubi, mungkin artinya dia kerja antar makanan misalnya kepada orang, tak apa Tuan saya ikhlas. Lalu bagaimana engkau memberikan nafkah kepada istri keluarga? Saya tanam ubi. Alhamdulillah kita banyak kawan seperti ini, raikan. Mereka orang-orang yang sangat baik. Mereka orang yang tidak meminta bayaran dari sesiapapun manusia. Mereka hanya meminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika mereka boleh kongsikan perkara ini kepada imam masjid, artinya dari hasil dia menanam ubi tadi, yang berapa ekar, dia boleh bantu income imam masjid yang sebab dia bertugas sebagai imam sehingga tidak dapat mencari nafkah di tempat yang lain atau tiada kepakaran yang lain selain dia memimpin orang untuk sholat. Maka bayarannya bukan ke atas sholat yang dia pimpin, tapi ia mendapatkan bantuan bayaran kerana tugas yang dia lakukan telah menghalang dia untuk mencari rezeki di tempat yang lain. Jika kawan kita itu ada syarikat yang boleh mempekerjakan para imam dan Bilal ini dan boleh mengizinkan setengah jam sebelum sholat boleh pergi ke masjid untuk persediaan sholat, 1 jam selepas sholat baru balik lagi ke tempat kerja. Alhamdulillah jika kita ada syarikat-syarikat yang seperti ini, maka imam dan Bilal sudah tidak perlu lagi mendapatkan bayaran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jelas, Ustaz. Seterusnya, seorang yang lahir dalam keadaan miskin dan mati dalam keadaan miskin. Apa komen Ustaz? Orang yang hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, ada kebaikannya dan ada keburukannya. Kebaikannya tentunya apabila dia ridha dengan apa yang Allah berikan, dia sudah berusaha untuk mencari rezeki yang halal, tapi itu yang dia dapatkan, dia hidup seperti itu dan mati dalam keadaan seperti itu. Maka tiada dosa ke atas dia yang mati dalam keadaan miskin. Tapi jika miskin disebabkan kerana dia berjudi, kerana dia menipu sehingga tidak ada orang lagi yang percaya kepada dia, dia buat khianat, dia malas bekerja, dia tidak mencari rezeki untuk mensara diri dia dan ahli keluarganya, maka dia adalah orang yang
hidup dalam keadaan berdosa, tidak menunaikan tanggung jawab jika ada kemampuan. Lain jika dia tiada keupayaan, maka baik dan buruknya dilihat dari itu, bukan dari miskinnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz. Seterusnya, mengapa Allah menciptakan manusia untuk menjalani ujian di dunia ini? Sekiranya Allah mengetahui segalanya dan tahu siapa yang akan masuk syurga dan neraka. Betul. Ujian bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Kita sekarang, jika kita seorang guru, kemudian kita berkenalan dengan murid-murid kita di satu kelas. Kita berhimpun dengan mereka, berkumpul dengan mereka, dan kenal betul. Yang ini pandai, yang ini rajin. Budak satu tuh memang malas. Ini ada yang bebal sangat. Guru tahu. Tapi adakah guru tadi akan dikatakan sebagai guru yang baik ketika dia mengatakan, oke, fulan ini dia boleh naik peringkat, yang satu ini gagal. So, ada yang dikira berjaya, ada yang dikira gagal, mereka akan menolak. Kenapa saya gagal? Berikanlah ujian. Itu manusia. Maka ujian tadi bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Jika manusia di akhirat, tanpa hidup di dunia, terus dia masuk neraka, dia akan katakan, kenapa saya masuk neraka? Yang masuk surga pun akan mengatakan, kenapa saya masuk surga di sini, tidak di atas? Maka Allah berikan ujian untuk manusia. Di akhirat dia puas hati. Ya, saya masuk neraka sebab dulu di dunia buat macam ini. Saya masuk surga sebab dulu di dunia buat macam ini. Manusia yang jadi tahu, manusia yang jadi puas hati. Wallahu a'lam. Seterusnya, bagaimana kalau terlahir lelaki tetapi enggan mengikuti fitrah lelaki, menyukai dan hubungan sejenis, tetapi rajin solat dan menunaikan umrah tetapi masih meneruskan hubungan sejenis tersebut walaupun dalam bulan Ramadan? Betul. Dosa adalah dosa. Amalan yang baik adalah amalan yang baik. Dosa adalah dosa, amalan yang baik adalah amalan yang baik. Kita semua manusia ada dosa. Perbezaan kita dengan dia adalah dosa dia seperti itu, dosa kita lain. Tapi kita sama-sama berdosa. Kita ada kebaikan, ada keburukan. Dia ada kebaikan, ada keburukan. Semoga dengan kebaikan yang dia lakukan, dia jadi lupa. Dia jadi terlalaikan untuk melakukan dosa itu. Semoga datang peringatan kepada dia. Tapi kita mesti ingat, semua dosa adalah dosa, semua amal kebaikan adalah amal kebaikan. Jika kita tengok kepada diri kita sendiri, banyak di antara kita yang puasa dan sholat, tapi banyak dosa lain juga kita buat. Adakah terus dikatakan kita terkeluar dari agama sebab buat dosa itu? Jawabannya akan tetap sama. Dosa adalah dosa, amal kebaikan adalah amal kebaikan. Sebagian dari dosa nilainya lebih besar dibandingkan dengan dosa yang lain. Perzinahan adalah dosa yang besar. Berzina dengan istri orang, dosanya lebih besar. Berzina dengan istri orang di bulan Ramadan, tambah lagi besar. Berzina dengan sesama lelaki, lagi besar lagi. Dilakukan di tanah suci, tambah lagi besar. Tapi tetap, semua itu adalah dosa. Jika bertaubat kembali kepada Allah, minta ampun, Allah bukakan pintu ampun seluas-luasnya. Jika kita boleh berikan nasihat, teguran, kita mesti berikan nasihat dan teguran. Tapi jika tidak, dalam akidah kita, dosa tidak membuat seseorang menjadi kafir, dosa tetap dikira sebagai dosa. Jelas, Ustaz. Okay, Ustaz. Surah At-Taubah ayat 114. Istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya. Boleh Ustaz explain sikit? Oke. Yang pertama, ada perbezaan di antara ulama sejarah berkaitan dengan perkataan bapaknya di sini. Ada yang mengatakan ia adalah bapaknya, ayah kepada Ibrahim. Ada yang mengatakan bukan bapak, tapi bapak saudara. Ini karena dalam bahasa Arab, dalam bahasa Hebrew, perkataan bapak biasa digunakan untuk pakcik juga, untuk bapak saudara. So, di banyak kampung, di banyak negeri, memanggil
bapak saudara sama seperti dia memanggil bapak. Maka itu perlu kita pahami dulu. Sebagian mengatakan ia adalah ayah kandung kepada Ibrahim, sebagian mengatakan ia adalah bapak saudara. Terlepas dari itu, Ibrahim ketika dia memulakan dakwah, dia pernah mengucapkan kepada Azar yang disifatkan dalam Al-Quran sebagai ayahnya, sebagai bapaknya. Ketika Azar menolak seruan dakwah Ibrahim, Ibrahim terus mengatakan, La astaghfironna laka rabbi. Aku akan minta ampun kepada Allah untuk engkau. Saya akan terus minta ampun kepada Allah untuk engkau. Sebab dia sayang, sebab dia cinta dengan sama ada ayah kandungnya ataupun bapak saudaranya. Tapi Ibrahim pada masa itu belum lagi mendapatkan wahyu bahwa orang yang tidak beriman, kita tidak boleh meminta ampun kepadanya. Orang yang tidak beriman, kita boleh minta kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepadanya. Ya Allah mudahkanlah urusannya. Ya Allah berikanlah kejayaan kepada dia dalam perniagaannya. Boleh orang kafir kita doakan apa saja kebaikan dunia dan akhirat hanya berkaitan dengan petunjuk. Ya Allah berikanlah petunjuk kepadanya. Tapi ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Ya Allah ampunilah dosa dia. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang syirik. Allah tidak akan memasukkan surga orang yang tidak beriman. Maka ketika Ibrahim sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Ibrahim sudah berhenti, tidak lagi mendoakan orang yang dikatakan sebagai bapaknya itu, tapi karena dia pernah bersumpah, pernah berjanji, tadi demi Allah saya akan terus doakan engkau, maka untuk menutup untuk menunaikan janjinya dikatakan insya Allah saya akan ataupun saya minta ampun untuk engkau. Selesai. Sampai di sini sahaja sehingga larangan dari Allah turun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mutakhir, ini banyak penyakit kejiwaan, depression, schizo, bipolar disorders yang dihadapi oleh masyarakat pada ada yang sampai membunuh diri. Adakah mereka diberi hukuman dosa disebabkan penyakit mereka ini? Okey. Antara kesedaran dengan tidak, itu yang nanti membezakan dosa ataupun tidak. Tapi dalam hukum dunia akan dikira sebagai sama. Orang yang menyakiti diri sendiri dan melukai diri sendiri yang menyebabkan kematian dikira sebagai orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Tapi orang yang mati bunuh diri tidak dikira sebagai kafir. Dia tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, didoakan sebagai seorang muslim. Bagaimana pula di akhirat? Allah yang tahu. Maka kita tidak ada hak sesiapapun bagi kita umat yang masih hidup untuk memberikan penilaian akhirat ke atas orang yang mati bunuh diri. Sama ada disebabkan stres, disebabkan depression, putus cinta ke apa benda yang terjadi pada diri dia, dia minum obat, dia gantung diri menyebabkan dia mati, dia tetap mukmin, dimandikan dan dikafankan, disolatkan seperti seorang mukmin. Di akhirat Allah yang akan menghisab mereka. Ya, baik Ustaz. Seterusnya, bagaimana dengan mereka yang tidak dilahirkan Islam dan mati dalam keadaan bukan Islam tetapi semasa hidup banyak melakukan kebaikan? Ada dua golongan dari keadaan mereka ini. Yang pertama adalah orang yang telah sampai kepadanya seruan dakwah. Seruan dakwah maksudnya sudah ada orang yang berdakwah kepada dia atau sudah dengar tentang dakwah Islam yang betul. Seruan dakwah Islam yang betul. Jika sudah sampai, maka dia sudah terkena tuntutan akhirat untuk beriman. Maka dia akan dihisab sebagai orang yang tidak beriman. Adapun kebaikan yang dia lakukan di dunia, akan Allah balas di dunia. Apa balasannya? Allah berikan kejayaan kepada dia, Allah harumkan nama dia di dunia, Allah berikan kepada dia kepercayaan yang Allah tanamkan pada diri
manusia sehingga menghormati dan sayang kepada dia. Apa Ada semua pun Ada soalan mungkin daripada nak direct tanya Ustaz, silakan. Boleh unmute mic. Ada? Okey. Kalau tak ada, kita tutup Okey, saya sempurnakan dulu jawaban ini. Ya. Adapun golongan orang yang tidak beriman, yang tidak pernah mendengar seruan dakwah atau mendengar seruan dakwah tapi dalam bentuk yang salah. Contohnya, dia hidup di satu negeri. Dia pernah mendengar tentang Islam, tentang Muhammad, tapi hanya melalui movie, melalui film-film yang disebarkan oleh Hollywood tentang keburukan Islam. Maka dia dikira sebagai orang yang tidak pernah mendengar tentang Islam. Meskipun dia tahu perkataan Islam, tahu perkataan Allahu Akbar, tahu perkataan Muhammad, tapi yang semua dia nampak, yang semua dia dengar adalah buruk. Orang-orang seperti ini dinamakan sebagai orang-orang yang belum lagi sampai dakwah kepada mereka. Maka ini yang menurut banyak ulama, mereka yang akan dimasukkan ke dalam Al-A'raf dan mereka akan dihisab di sana, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tahu apa kelayakan mereka masuk surga ataupun masuk neraka. Wallahu taala a'la wa alam. So itu yang boleh kita sampaikan. Alhamdulillah. Allah. InsyaAllah Ustaz, kita simpulkan untuk kelas hari ini insyaAllah dan kita akhiri dengan doa insyaAllah. Silakan Ustaz. Okey, hari ini kita membaca juzuk yang ke-11. Dalam juzuk yang ke-11 ini ada 3 surah, bagian akhir dari surah At-Taubah, surah Yunus dan 5 ayat pertama dari surah Hud. Dalam surah At-Taubah, Allah banyak berbicara tentang orang-orang munafik dan para sahabat Rasulullah SAW yang beriman dan yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus, 2 perkara yang kita ambil pengajarannya, yaitu keimanan kepada Allah dan hari akhir, serta keimanan kepada qada dan qadar. Dan di dalam surah Hud, selepas 2 surah ini berbicara tentang perkara ini, Allah perintahkan kita semua untuk segera bertaubat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak pengajaran yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an ini. Wallahu taala a'la wa alam. Kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesembuhan dari segala penyakit. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara ahli keluarga kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara jiran tetangga kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kawan-kawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.